Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani setiap Jemaat Tuhan yang terkasih di pagi hari ini. Sama-sama pagi hari yang baik ini kita mau datang sama Tuhan dengan hati bersyukur. Oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan Yesus sepanjang minggu ini, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Boleh menikmati anugerahnya Tuhan Yesus. Dan di pagi hari yang ini Tuhan Yesus boleh perkenankan setiap kita untuk sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita percaya di pagi hari ini berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kita umat Tuhan di pagi hari ini untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita sikapkan hati kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita datang meninggikan nama Tuhan Yesus. Satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kasih, untuk anugerah Tuhan Yesus yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari yang indah Tuhan Yesus masih beri bagi setiap kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami ada Tuhan Yesus, kami percaya semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan setiap kami. Namun kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan. Begitu besar, indah, sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sekalipun ada cobaan, tantangan menghampiri setiap kami. Kami bersyukur tak pernah sedetik pun, tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan setiap kami. Oleh karena pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Bahwa setiap sembah syukur kami, nyanyian kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di pagi hari ini Bapa, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus di pagi hari ini untuk kami datang menyembah Tuhan. Meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan sama-sama yang siap datang menyembah Tuhan di pagi hari ini umat Tuhan. Kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling terbaik pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Sadari kalau kita semua boleh ada sampai dengan saat ini. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena cintanya Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan. Oleh karena kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Tutup matamu umat Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku
sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Pagi hari ini kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sampai dengan saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Tutup matamu umat Tuhan, angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih. Dengan hati bersyukur pagi hari. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dari hatimu sama-sama. Terima kasih, panggil namanya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu sampai selama-lamanya. Hati kami mau terus memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Sambil angkat tinggi tanganmu, panggil namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadari anugerah-Mu yang memampukan setiap kami Bapa. Ku kan memuji-Mu. Mari satu suara lebih lagi. Dengan syukur-Mu katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini boleh ada, kami percaya semua karena kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih lagi hati kami mau bersyukur bagi nama-Mu Tuhan. Tutup matamu umat Tuhan, angkat tinggi tangan kita. Terima kasih Yesus, Yesus.
terima kasih, hanya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bangkit berdiri umat Tuhan, katakan terima kasih dengan hati bersyukur pagi hari ini umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Sadari semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena anugerah-Nya Tuhan bagi setiap kita. Maka ini janji kami Bapa, ku kan memuji-Mu selamanya. Kalian kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat tinggi tanganmu, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Boleh kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Kau baik bagi kami Tuhan. Sembah, sembah Yesus, ku berterima kasih Tuhan. Yesus, kami berterima kasih hanya kepada-Mu. Kami sembah, hanya Kau yang kami sembah Tuhan, hanya Kau yang kami muliakan seumur hidup kami Bapa. Yesus, kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia. Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan, sampai selama-lamanya. Biarlah kami terus menyembah, kami terus bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi hari ini baik boleh adanya terjadi bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Mari bawa sembah-Mu, puji nama-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Sebab pagi hari ini boleh ada kami percaya semua karena Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Setiap jawaban, setiap jalan keluar, setiap berkat sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami yang percaya. Tinggal bagian setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus,
Lebih lagi kami membangkitkan iman percaya kami sama Tuhan. Lebih lagi kami menaikkan pengharapan kami sama Tuhan Yesus. Sebab saat kami berserah, saat kami berharap sama Tuhan, saat kami percaya sama Tuhan, Tuhan sendiri yang gak akan pernah mengecewakan setiap kami. Terus setiap hati di tempat ini, setiap jiwa di tempat ini, dengan pengharapanmu sama Tuhan, naikkan iman percayamu sama Tuhan, naikkan rasa syukurmu sama Tuhan Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Tutup matamu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Naikkan pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kami mau nyatakan Engkaulah Tuhan kami. Kami taruh iman pengharapan di kami Bapa, satu-satunya pengharapan. Mari lebih lagi diberias. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu yang percaya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Kau tak pernah mengecewakan setiap kami. Kami percaya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Kau satu-satunya, satu-satunya pengharapan, satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Kasih sorak-sorai bagi satu nama, satu pribadi yang tak pernah meninggalkan, tak pernah mengecewakan setiap kita, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur pagi hari yang baik, pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Setiap nyanyian kami, setiap persembahan kami, setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bila boleh berkenan meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami berikan sukacita surga
hadir di tengah-tengah kami. Sebab kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Kami mau bersyukur, kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang disayang Tuhan, yang diberkati Tuhan sama-sama umat Tuhan. Kita katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus pengharapan Bapak Ibu dan saya boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum. Setiap jemaat Tuhan lainnya katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Mari tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersyukur di hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Tak pandang dari gereja mana, boleh tunjuk kanan kiri kita. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lebih sungguh lagi. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Dengan iman, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudaraku. Boleh lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama yang bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama yang bersyukur kita boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari dengan segenap hati kita pagi hari ini datang bersama Tuhan Yesus. Engkaulah saudara dan saudariku. Lebih sungguh lagi lebih jelas. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama yang bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari panggil namanya yang dahsyat bagi setiap kita. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. 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 Sama-sama tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Umat-umat pemenang, umat-umat kepunyaan Allah. Mari dengarlah panggilannya pagi hari ini bagi setiap kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sama-sama. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Lebih sungguh lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi. Ini doa kami. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama tidak lihat. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. yang bersyukur. Dialah Sama-sama tepuk tangan. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan. Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit dengan iman. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lu. Katakan semua lidah. Boleh panggil namanya. Yesus Kristus dialah Tuhan. Boleh lebih dahsyat lagi. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. dialah Raja, Dialah Tuhan. dialah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dong di atas kepala kita. Yang bersyukur, yang percaya Tuhan dahsyat, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur, yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangan Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara hari ini, dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kuasanya, buat kebaikannya bagi setiap kita. Mari tepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. apa yang tak pernah, Apa yang tak pernah dilihat mata, mari dengan hati bersyukur. yang tak pernah didengar telinga, Ini yang kami imani Tuhan Yesus. tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yuk sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulusnya semuanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulusnya semuanya, kuasanya tak berubah. Kuasanya dahsyat bagi setiap kita yang percaya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah didengar telinga,
semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ayo sama-sama Bapak Ibu dilihat. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, Amin. tulus dan selamanya Boleh Bapak Ibu saja sama-sama. kuasanya tak berubah. Yang percaya kuasanya dahsyat, tepuk tangan. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak pernah berubah bagi yang percaya. Amin. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya. Boleh kasih tepuk tangan di atas ke bawah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Ayo sama-sama. Dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Tepuk tangan buat kuasanya, buat kasihnya yang tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu. Kita percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Amin. Penyertaan yang sempurna, rancangan yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama di pagi hari ini kita akan siapkan hati kita akan saksikan video highlight dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Penyembahan adalah bagian penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Penyembahan juga bukan tentang di mana tempat atau waktu, karena perhatian utama Tuhan Yesus bukanlah kepada hal-hal lahiriah, tetapi pada hati yang mengasihi Dia. Tubuh orang Kristen adalah bait Roh Kudus yang mengubah tubuh orang percaya menjadi rumah bagi hadirat Tuhan yang kudus. Maka dari itu kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan dengan baik, dengan memuji dan menyembah Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Memuji Tuhan harus dengan segenap hati dan jiwa, jadi menyembah dalam aktivitas yang berasal dari dalam hati. Dan memuji Tuhan merupakan manifestasi dari penyembahan. Memuji dan menyembah di bumi ini adalah persiapan kita untuk kekekalan nanti. Sebab di sorga kelak kita akan melayani Allah dengan menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara, kita harus memuji dan menyembah Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kita harus dalam penyembahan selalu kepada Tuhan. Untuk itu kita kudus, kita selalu eling, kita selalu waspada, dan kita ada koneksi selalu dengan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pareji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus, dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga surga
agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Yang pertama, utamakan Tuhan. Amsal 5 ayat 4, Amos 5 ayat 14. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama dan yang pertama. Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Yang kedua, utamakan untuk tubuh kita kudus dan suci. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan, tubuh kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Itu artinya tubuh kita milik Allah karena kita sudah dibeli oleh Kristus. Mari kita jaga tubuh kita agar Tuhan Yesus berdiam di dalam kita dan kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Yang ketiga, utamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kita harus memandang semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan Yesus. Hendaklah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan gembira, seolah-olah Kristus adalah majikan kita. Kerjakanlah semua pekerjaan kita dengan baik, seperti untuk Tuhan. Maka suatu hari kelak kita akan mendapatkan bukan hanya upah, tetapi juga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Yang keempat, utamakan duduk di kaki Tuhan atau berdoa selalu dan mendengarkan perkataan Yesus. Markus 5 ayat 22 sampai 23. Duduk di kaki Yesus berarti tersungkur, memohon kepada Tuhan Yesus. Marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus? Kita masih bernafas hingga detik ini. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri, terutama dalam kehidupan rohani, agar Tuhan Yesus yang memimpin dan melindungi kita, serta firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Dan yang kelima, utamakan mengingat pengorbanan Yesus, yaitu tubuh dan darah Yesus. Yohanes 15 ayat 13, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pusat dari iman Kristen, yang mana adalah sebuah tindakan kasih yang tidak tertandingi dalam sejarah manusia. Marilah kita menghargai dan mengingat pengorbanan Yesus dengan menjadi terang dalam hidup ini. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati setiap Bapak, Ibu dan saya di pagi hari ini. Dan sama-sama kita mau diajar, kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kita mau ingat kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan bagi Bapak, Ibu dan saya. Kembali kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini. Kami mau katakan semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh bernafas, untuk kami boleh menyembah, memuji Tuhan Yesus. Kami bisa menyembah, kami bisa memuji Tuhan, karena Tuhan lebih dulu melayakkan setiap kami. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami mau katakan Engkaulah pengharapan kami, satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Sebelum kami diajar oleh firman Tuhan, tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan sayangi gereja kami, pakai gereja kami lebih dahsyat lagi, menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darmiti Pariaji bersama keluarganya, melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adovani, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, bagi setiap kami. Berikan kami hati, telinga, seperti seorang murid, untuk kami mau diajar,
diubahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Yang percaya Tuhan pengharapan Bapak Ibu dan saya, kita boleh kasih tepuk tangan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat setiap kami Tuhan Yesus. Engkaulah kuatku yang menopangku. Sekali lagi sama-sama, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopang hidupku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ini doa iman setiap kami. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidup. Mari pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu
pandang wajah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini Bapak Ibu. Berseru, bersyukur. Pertolonganku datang darimu, pegawai tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolongan kami datang hanya dari Tuhan Yesus. Sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan. Katakan kaulah harapan kami Tuhan. Yang percaya Tuhan pengharapan Bapak Ibu dan saya, kita beri tepuk tangan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih setiamu yang besar, hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami datang padamu, beribadah kepadamu, kami bersyukur. Tuhan Yesus yang memelihara, melindungi, memberkati, menyelamatkan kami adalah Tuhan Yesus yang setia. Dan kami datang pada pagi hari ini Tuhan Yesus, percaya janji firman-Mu terjadi atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada, dalam nama Yesus mengalami kuasa mujizat, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami imani firman Tuhan mengubahkan hidup kami, firman Tuhan menyelamatkan kami, firman Tuhan membawa damai, sukacita, firman Tuhan mengadakan tanda mujizat bagi orang-orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan diberkati berlimpah oleh kasih sayang Tuhan. Penyediaan Tuhan tersedia bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa, berfirmanlah Tuhan bagi kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang bersyukur boleh datang beribadah kebaktian pagi ini, puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat kekuatan baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Saudara dan saya dalam berkat kasih sayang Tuhan. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, kita semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya, kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Sebelumnya kalau saudara gak keberatan, boleh kasih salam lagi kanan kiri. Dengan senyuman katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati, happy Sunday, happy birthday juga boleh. Puji Tuhan, siapa tahu ada yang ulang tahun ya hari ini ya, 21 September 2025, selamat ulang tahun, puji Tuhan. Atau mungkin baru kemarin, ya selamat ulang tahun, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita lihat satu ayat saja bersama-sama, 1 Samuel pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga, bagiannya yang B. Ya saudara, atau kalau saudara mungkin bingung,
Saudara boleh lihat langsung di layar di depan. 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang ketiga bagiannya yang B. Dan saudara di sana sama-sama kita akan lihat, kalimatnya tidak begitu panjang. Itu sebabnya saya ajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Yang sudah siap di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama mari kita baca. 1, 2, iya. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Haleluya. Sekali lagi saya ulang bagi kita semua pada pagi hari ini. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu. Nah ini hidupnya siapa nih saudara ya? Dan siapa juga ini yang berkata, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Puji Tuhan. Saudara sedikit latar belakang tentang ayat ini. Ya saudara, ayat ini saudara dikatakan atau ditulis saudara dikatakan oleh Raja Daud. Ya atau Daud sendiri. Pada saat itu Daud ya belum menjadi raja. Ya saudara dan saya pagi hari ini kita lihat sama-sama firman Tuhan yang mengingatkan kita. Untuk bahwa saudara dan saya dalam hidup ini ya kita akan belajar bersama-sama hidup ini gak selama-lamanya di dunia. Apa yang saudara dan saya kita miliki yang ada di dunia ini saudara tidak kekal. Itu sebabnya saudara Daud mengatakan kepada teman baiknya yang bernama Yonatan. Siapa Yonatan? Yonatan adalah seorang pemuda juga. Dan Yonatan ini adalah anak dari seorang raja yang pada saat itu menjadi raja di Yehuda. Raja tersebut bernama Raja Saul. Saudara pasti kalau anak-anak sekolah minggu ini nggak asing yang namanya mendengar nama Daud ya atau mendengar Raja Saul ya, karena memang kalau di sekolah minggu seringkali dibahas saudara Bapak Ibu. Nah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini saudara dan saya, bahwa ada satu fakta di dalam kehidupan setiap manusia yang dikatakan oleh Daud. Kenapa Daud berkata demikian kepada Yonatan? Memang mereka berteman baik. Tapi ayah Yonatan yaitu Raja Saul adalah seorang pribadi yang sangat-sangat iri dan cemburu terhadap kehidupan atau prestasinya Daud. Semenjak Daud mengalahkan Goliat, dan pada saat ini memang sudah Bapak Ibu apa yang kita baca saudara adalah latar belakang ketika Daud mengalahkan Goliat. Apa yang terjadi saudara Bapak Ibu? Daud mulai menjadi naik saudara. Prestasinya menjadi luar biasa. Apalagi saudara Bapak Ibu ketika Daud diangkat menjadi salah satu orang yang terdepan untuk memimpin pasukan Yehuda. Ya saudara, setiap kali Daud menang pulang membawa kemenangan, Daud disambut oleh putri-putri Sion. Iya saudara, dan sambutannya begitu luar biasa. Kalau saudara pernah membaca yaitu di perjanjian lama di 1 Samuel ini, saudara akan melihat, saudara akan tahu bahwa begitu luar biasanya sambutan yaitu setiap warga Yehuda kepada Daud atas kemenangan Daud. Kalau Daud pulang perang saudara Bapak Ibu, mereka menyambut, warga menyambut, luar biasa ya saudara. Daud mengalahkan Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dan itu diucapkan, dielu-elukan berulang-ulang kali. Ya saudara, kalau saudara mungkin membayangkan gitu saudara, saya membayangkan bagaimana mereka menyambut Daud saudara. Ketika Daud pulang dari perang membawa kemenangan, Daud ya, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud ya, mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Hidup Daud, Daud. Ya misalnya gitu saudara ya. Kayaknya ini putri-putri Sion ini saudara adalah cikal bakal dari cheerleader saudara. Ya, kalau saudara tahu cheerleader yang di sekolah itu saudara ya, ya mereka bersuka cita, mereka menyambut Daud dengan begitu luar biasa. Maka saudara tidak heran Raja Saul saudara sangat-sangat iri dengan prestasi Daud. Tapi hari ini kita pelajari saudara Bapak Ibu, sebenarnya tidak perlu ada yang diirikan daripada seorang Daud saudara. Karena Saul adalah seorang raja, dan pada saat itu Daud belum menjadi raja. Ya, dan hari ini saudara Bapak Ibu kita belajar satu sikap kehidupan di mana rasa iri cemburu itu justru akan membuat rugi kehidupan seseorang atau saudara dan saya, hidup kita sendiri akan membuat binasa jika tidak berubah atau bertobat. Dan Alkitab katakan saudara Bapak Ibu, selama hidupnya Saul mengejar-ngejar Daud, Raja Saul ingin Daud mati. Itu sebabnya saudara, Daud mengatakan, ya hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ya, antara hidup kita dan yang namanya maut. Karena hidup manusia kita tidak pernah tahu.
Hidup manusia penuh dengan ketidakpastian. Hidup manusia penuh dengan yang namanya misteri. Hidup manusia penuh yang namanya yaitu penuh dengan yang namanya ancaman. Bukan hanya ancaman mara bahaya celaka, tapi ancaman juga hari-hari ini lebih kompleks lagi. Ancaman ekonomi resesi, ancaman sakit penyakit, ancaman dari niat orang jahat atau rancangan-rancangan jahat. Ada begitu banyak yang tidak kita bisa mengerti. Itu sebabnya Daud katakan kepada Yonatan, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut, hidup saudara dan saya. Artinya kita tidak pernah tahu, saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus selalu waspada dan siap sedia. Amin. Siapa yang setuju hidupnya selalu waspada, siap sedia? Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita beri tema siap sedia dalam keadaan apapun. Selalu waspada dalam keadaan apapun. Ya saudara, apa yang siap sedia? Roh kita. Ya saudara, apa yang waspada? Roh saudara dan saya, hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Ya, tapi setiap saudara dan saya, kita tentu punya kehidupan yaitu masing-masing. Ya, saudara mungkin punya pekerjaan masing-masing, punya profesi masing-masing, punya keluarga masing-masing. Saudara punya kegiatan masing-masing. Dalam setiap pekerjaan profesi yang saudara dan saya kita miliki, ya, pelayanan, keluarga, apapun itu. Mari saudara dan saya, roh kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Selalu siap sedia. Sama-sama katakan dengan saya, selalu siap sedia. Iya, karena sekali lagi, saudara dan saya kita tidak pernah tahu saudara, tentang kedatangan Tuhan, tentang waktu yang menghampiri saudara dan saya. Kita lihat sama-sama Matius 24 ayat 44. Satu ayat saja, saya akan baca bagi kita semua pada hari ini. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Ya, hendaklah kamu siap sedia, artinya kata hendaklah di sana itu artinya sebaiknya. Sebaiknya kamu siap sedia. Kenapa? Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena anak manusia, Mesias, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat saudara dan saya akan datang di waktu yang tidak kita sangka. Iya saudara, banyak orang menyangka, banyak orang mengira, ya saudara, bahwa yang namanya zaman akhir, kiamat akan datang seperti kira-kira demikian, tahun sekian dan lain-lain. Ya, kalau saudara mungkin pernah mengingat beberapa ya saudara tahun silam, ya ada prediksi, ada ya seperti orang-orang atau sebagian orang yang mengatakan ya kira-kira kiamat 2012. Sampai ada filmnya, ya saudara. Dan datang dari sebagian orang, ya saudara, di dunia ini, saudara Bapak Ibu, ada suku di salah satu negara, saudara Bapak Ibu, yang mengatakan kiamat 2012. Saudara dan saya, manusia tidak tahu. Jangankan manusia, saudara Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu tentang waktu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita melekat kepada Bapa di sorga. Saudara dan saya, mari hari ini kita miliki iman percaya. Walaupun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa depan kita, satu hal yang kita percaya, kalau Yesus hidup, pasti Yesus akan membawa saudara dan saya masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan keluarga kita. Suatu hari bersama dengan Tuhan Yesus ada kepastian pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya, hari ini pagi ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu tentang suatu masa nanti, suatu hari kita pesta di sorga, ya. Tapi hari ini saudara dan saya kita diingatkan. Katakan sama-sama dengan saya diingatkan. Iya, kita diingatkan untuk senantiasa saudara dan saya siap sedia dalam segala keadaan atau situasi dalam kehidupan saudara dan saya. Keadaan baik atau tidak baik, keadaan mungkin lagi kurang atau mungkin lebih, saudara dan saya mari siap sedia. Firman Tuhan mengingatkan kita siap sedia dalam segala keadaan. Jadi bagaimana harusnya kita melangkah? Yang pertama, saudara dan saya, mari kita miliki kesadaran penuh bahwa kasih setia Tuhan itu kekal pada hidup manusia yang singkat. Iya saudara, kasih itu kekal, hidup manusia atau usia manusia itu singkat, saudara Bapak Ibu. Ya, saudara dan saya kita boleh berdoa minta sehat umur panjang. Yang setuju katakan amin. Ya, dan Tuhan akan memberi kepada saudara dan saya sesuai dengan apa yang hari ini saudara dan saya imani, disertai juga dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya, katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini kita belajar ya saudara, bahwa ya hidup singkat tapi kasih setia Allah itu kekal bagi saudara dan saya. Katakan amin.
Bagaimana saudara dan saya kita bisa tahu hidup itu singkat? Kita buka sama-sama Mazmur 103. Yuk kita lihat sama-sama Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Bersama-sama saudara dan saya kita lihat apa yang hari ini firman Tuhan katakan tentang betapa singkatnya hidup ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. 18, bersama-sama yuk kita baca. 2, 3, iya. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Bahwa setiap janji Tuhan itu berlaku kepada setiap orang-orang yang memegang janji Tuhan dan ingat melakukan setiap kehendak Tuhan. Amin. Janji Tuhan akan digenapi pada hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Apa yang menjadi janji Tuhan? Janji Tuhan saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan. Janji Tuhan saudara dan saya sehat sempurna. Katakan amin. Bahkan Tuhan anugerahkan umur yang panjang sesuai dengan kasih dan kedaulatannya Tuhan. Tapi hari ini sadarilah, kita harus sadar, kita harus buka mata kita, saudara dan saya, kita harus berjalan dalam kesadaran penuh bahwa hari-hari manusia atau hidup manusia itu digambarkan seperti rumput. Rumput itu seperti apa sih kira-kira? Tanaman rumput yang pagi segar, pagi kelihatannya hijau, ya saudara, benar-benar indah, bahkan berbunga di pagi hari. Tapi ketika sore hari, at the same day, di hari yang sama, rumput tersebut di sore hari ditemui dalam keadaan yang tidak segar lagi, dalam keadaan yang sudah layu, bahkan mungkin bunganya juga sudah layu. Bagaimana mungkin paginya segar, sorenya kelihatan sudah layu. Nah itulah gambaran hidup manusia, hidup saudara dan saya. Artinya saudara Bapak Ibu, betapa singkatnya pagi dan juga sampai menjelang sore. Betapa saudara dan saya kita tidak mengetahui apa tentang arti hidup ini kalau tanpa Tuhan. Iya saudara, Yakobus mengatakan apa sih arti hidup ini kalau tanpa Tuhan? Karena apa saudara? Hidup ini tanpa Tuhan sangat singkat sekali. Bersama dengan Tuhan, hidup ini jadi bermakna. Katakan amin. Bersama Tuhan, hidup ini jadi berbahagia. Bersama Tuhan, hidup ini bersuka cita. Kita tahu walaupun singkat, tapi bersama Tuhan ada kasih setia Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan pada keluargamu, pada kesehatanmu, pada usahamu. Diberkati Tuhan, studimu berhasil. Saudara dan saya, masa depan kita dijamin Tuhan. Bersama dengan Tuhan, ada kasih kebaikan mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi, apa artinya hidup manusia tanpa bersama Tuhan? Yakobus katakan, yuk kita lihat Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya saudara, sebentar kelihatan lalu lenyap, benar-benar singkat. Kalau kita lihat uap kan benar-benar singkat. Sudah, kalau saudara bikin air panas, saudara mau ngopi, ya saudara, sudah ngopi, sudah minum teh? Haleluya. Saya nggak tanya pagi hari ini sudah sarapan, saya nggak nanya ya. Saya mengajak saudara, mari sarapan rohani. Ya saudara, amin. Biasanya kan saya suka nanya, udah makan pagi? Ya, saya nggak nanya. Nanti minggu depan saya tanya lagi. Ya, saya juga, pagi ini saya mengajak saudara untuk sama-sama kita sarapan rohani. Amin. Puji Tuhan. Kalau uap itu sebentar saja kelihatan, itulah hidup manusia. Benar-benar sangat-sangat singkat. Nah, Alkitab katakan Yakobus, apakah arti hidupmu? Arti hidup tanpa Tuhan. Hidup tanpa Tuhan, ya saudara, maaf saudara sekali lagi, hidup tanpa Tuhan tidak bersuka cita. Hidup tanpa Tuhan sulit, susah saudara Bapak Ibu. Malah kadang ada orang yang katakan, Pak, kenapa ya Pak, saya ikut Tuhan, tapi ia banyak menghadapi permasalahan, banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi juga pergumulan. Saudara Bapak Ibu, saya sering sampaikan juga Bapak Ibu, bahwa bersama dengan Tuhan, memang kadang-kadang hidup ini, ya saudara, nggak mulus-mulus aja selalu. Tuhan juga nggak pernah janji langit selalu biru, Tuhan juga nggak pernah janji nggak akan turun hujan. Ya saudara, tapi buktinya hari ini tahun ini saudara Bapak Ibu, ya saudara, di hari-hari, di bulan-bulan di mana biasa-biasanya itu musim panas,
Ya saudara, bahwa hujan di mana-mana. Kemarin hujan luar biasa saudara Bapak Ibu ya. Bahkan sampai ada yang banjir, sampai ada yang hujan seharian dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa dalam hidup ini ada ketidakpastian. Dalam hidup ini kita tidak pernah bisa menebak. Tapi bersama dengan Tuhan, mari saudara dan saya, kita belajar. Saudara dan saya, kita harus hidup di dalam pertobatan, di dalam hidup yang tidak pasti. Saudara dan saya, kita harus hidup berjuang bersama-sama dengan keluarga kita. Di dalam ketidakpastian, kita harus andalkan Tuhan setiap saat. Amin. Dalam mengandalkan Tuhan setiap saat, saudara dan saya, kita akan melihat sukacita, kemuliaan, berkat mujizat yang indah. Saudara dan saya, kita pasti ditolong Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya ditolong Tuhan? Haleluya. Siapa yang percaya hidupnya dalam berkat kasih anugerah Tuhan? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus, buat janji Tuhan, buat anugerah kebaikan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya, jangan sampai saudara dan saya kita lupa. Kita harus menyadari penuh, ya saudara, bahwa saudara dan saya kita benar-benar melihat bahwa dalam hidup ini banyak sekali yang namanya kita tidak mengerti, saudara Bapak Ibu. Ya saudara, ya seringkali gembala sidang saudara dan saya menyampaikan apa yang beliau terima dari Tuhan. Iya saudara, apa yang beliau ya saudara harus sampaikan, pesan Tuhan, perintah Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan, kepada saudara dan saya. Saya mengutip apa yang gembala sidang selalu mengajar kepada kita, maut hanya satu langkah dari hidup kita. Itu sebabnya mari waspada, berjaga-jaga. Mari kita hidup dalam pertobatan dan mari kita berusaha jangan berdosa lagi. Mari berjuang agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Haleluya. Amin. Saudara dan saya, bagi Tuhan, bagi orang percaya, enggak ada yang mustahil. Siapa yang punya iman suatu hari bersama dengan Tuhan Yesus pesta di sorga. Ya saudara, itu sebabnya sekali lagi saudara dan saya, kita harus sungguh-sungguh berjuang. Berapa hari yang lalu saudara Bapak Ibu, saya melayani ibadah penghiburan. Ya saudara, ada keluarga jemaat Tuhan di Rumah Duka Ukrida di Jakarta Barat saudara Bapak Ibu. Seorang yang pulang ke rumah Bapa di sorga ini adalah seorang ibu yang puji Tuhan umurnya panjang umur saudara, ya cukup lanjut usia. Ya saudara, pulang ke rumah Bapa di sorga dengan umur 89 tahun. Puji Tuhan. Ya saudara, sangat-sangat indah hidupnya. Dan saudara, keluarga dari namanya Oma Marta, Emak Marta. Ya saudara, Emak Marta ini saudara punya keluarga, ya anak mantunya bercerita kepada kami. 5 tahun yang lalu Emak Marta mengalami pengalaman rohani, ya saudara, rohnya naik ke sorga. Diizinkan Tuhan untuk melihat, menyaksikan betapa indah dan luar biasanya yang namanya kerajaan sorga. Jalannya indah dan begitu luar biasa, dari batu-batu yang indah yang beliau mengatakan cerita kepada anak-anak beliau saudara, anaknya Pak Samuel dan mantunya, tidak pernah ada batu yang begitu indah seperti yang ada di bumi, ada di dunia. Enggak ada saudara. Ya memang enggak ada saudara. Dan begitu luar biasa, ya saudara, kemuliaannya, ya keindahannya. Sampai satu titik saudara beliau berhenti, ya saudara, dan beliau berusaha untuk melihat sosok yang ada di depannya, tapi tidak bisa karena begitu terang, ya penuh dengan kemuliaan. Hanya mendengar suara dan Emak Marta hanya tertunduk, tetap dalam sikap berdiri tapi hanya tertunduk. Dan beliau mendengar suara dari sosok tersebut. Ya, kamu beribadah di mana? Saya di Tiberias, Papariaji, saya di Tiberias, di Papariaji. Saudara, karena tidak bisa melihat sosoknya terang sekali, ya saudara, dan sosok ini mengatakan, itu tempat yang begitu benar, itu tempat yang benar, ya tetaplah ada di sana. Dan sosok tersebut saudara, suaranya berpesan kepada Emak Marta, kau belum saatnya mati, kembalilah ke bumi dan sampaikanlah kepada setiap orang yang kau temui, jangan berdosa lagi. Iya saudara, dan saudara benar-benar singkat sekali. Yang keesokan harinya ia berjumpa dengan anak-anaknya. Kalau ketemu sama cucu-cucu dan keluarga besarnya, Emak Marta selalu menyampaikan apa yang dia dengar, pesan ya dari kerajaan sorga. Jadi sampai ketemu cucu-cucunya, ketemu keluarganya, jangan berdosa ya, jangan buat dosa, bertobat ya. Selalu pesan yang sama. Ya 5 tahun yang lalu kira-kira saudara. Jadi kira-kira tahun 2020-an saudara Bapak Ibu ya. Ya umurnya kira-kira 84 tahun. Dan hari kemarin saudara, minggu hari Rabu atau Kamis saudara ya, Selasa ya saudara, pulang ke rumah Bapa di sorga 89 tahun. Dan saudara, ketika saya merenungkan secara pribadi, ternyata Tuhan beri waktu sebanyak 5 tahun. Ya untuk apa?
Semenjak dari pesan itu saudara ya, semenjak perjumpaan itu saudara, rohnya naik ke sorga umur 84 sampai umur 89 tahun, Tuhan kasih waktu 5 tahun. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan langsung dari kerajaan sorga. Untuk menyampaikan manusia, mari saudara dan saya, sesuai dengan pesan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan juga kepala gembala sidang saudara dan saya. Mari kita berjuang, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Yang setuju katakan amin. Agar saudara dan saya suatu hari kita siap sedia, kita diundang pesta di sorga bersama keluarga kita. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Sama seperti seorang prajurit yang selalu siap sedia, ya, menghadapi yang namanya ya medan pertempuran peperangan. Mari percayakan hidup kita sepenuh-penuhnya dalam tangan Tuhan. Jangan percayakan hidupmu pada waktu apa yang hari ini ada. Ya, karena waktu bisa berganti, musim bisa berubah. Ya, jangan percayakan hidupmu pada harta. Jangan percayakan hidupmu pada jabatan, pekerjaan. Percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita lihat sama-sama Mazmur 31. 15 sampai 16. Dua ayat kita lihat sama-sama. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Kata Daud saudara, 16, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, Daud berseru, Daud berkata kepada Tuhan, Engkaulah Allahku. Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejarku. Ya, siapa yang kejar Daud? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Saul dan orang-orangnya. Saul mengirim orang-orang ke seluruh penjuru bumi, saudara Bapak Ibu. Saul menginginkan Daud mati, saudara Bapak Ibu. Ya, Saul begitu benci kepada Daud. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan saudara, dari awalnya bagaimana Saul iri. Ya, Daud disambut luar biasa dengan prestasinya, sementara Saul seorang raja, tapi dia ya saudara tidak disambut oleh warganya, saudara Bapak Ibu. Dan hari itu saudara, Saul semakin lama semakin membenci Daud. Kita lihat saudara Bapak Ibu bahwa kebencian dipelihara akan menjadi binasa. Saudara dan saya, kita harus sungguh-sungguh meninggalkan apa yang namanya kebencian, iri hati, dan cemburu. Ya saudara, itu akan membuat binasa. Tidak akan menguntungkan jalan hidup saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya, kalau kita mau berbahagia, saudara dan saya, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, rela hati di hadapan Tuhan. Mari kita belajar berjuang untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Amin. Suami istri, keluarga, rumah tangga, kalau tidak saling mengasihi, saling mengampuni, kacau, bubar saudara Bapak Ibu. Tapi kalau ada roh rendah hati, saling mengasihi, saling mengampuni, saya percaya saudara Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tapi ketika di sana ada kasih, ketika di sana ada pengampunan, sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni saudara dan saya juga harus mengampuni siapapun yang ada di sekitar kita. Bahkan saudara dan saya harus mengasihi, mengampuni siapapun orang-orang keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di hadapan saudara. Saudara dan saya, hari ini kita akan melihat umur panjang, sempurna, sehat, pertolongan, kemurahan Tuhan, kebajikan, kemurahan mengikuti saudara dan saya sepanjang waktu. Yang percaya boleh katakan haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, percayalah penuh. Sama seperti Daud, ya saudara, ia benar-benar percaya kepada Allah yang menolong hidupnya. Dia katakan, masa hidupku ada di dalam tanganmu Tuhan. Ya, hidupku benar-benar ada di dalam tanganmu Tuhan. Ya, dan dia benar-benar menyadari bahwa tanpa Tuhan, Daud bukan apa-apa. Dalam keadaan pergumulan tantangan hidup, saudara dan saya diperlukan yang namanya iman percaya. Siapa yang punya iman, saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Siapa yang percaya menang atas segala perkara. Amin. Karena Yesus sudah menang dari segala perkara. Yesus sudah memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Oleh darahnya yang kudus, oleh darahnya di atas kayu salib, saudara dan saya mengalami kemenangan resesi ekonomi. Katakan amin. Mengalami kemenangan kesehatan, kesembuhan. Katakan amin. Saudara dan saya mengalami kemenangan mujizat, diberkati, berhasil dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan. Amin. Ya saudara, dalam setiap usaha, dalam setiap tantangan kehidupan saudara dan saya, mari saudara dan saya kita miliki, yaitu sikap iman, sikap percaya penuh, seperti apa yang hari ini kita belajar dari teladan firman Tuhan. Daud mengatakan, Engkaulah Allahku, aku percaya kepadamu Tuhan, masa hidupku ada di dalam tanganmu Tuhan.
Amin. Saudara dan saya, ketika kita bangun di pagi hari, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidupku adalah dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau mengasihi aku diberkati, aku berharga di hadapan-Mu, aku sehat, aku panjang umur. Maka saudara, sepanjang hari itu apa yang saudara dan saya kita manifestasikan oleh perkataan iman saudara dan saya, itu akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Saudara dan saya, perjalananmu, perjalananku beruntung dan berhasil melihat kasih kebaikan Tuhan dinyatakan bagi orang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara, biar jadi berkat yang baru bagi saudara dan saya. Iman harus menjadi langkah pertama dalam hidup untuk selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun saudara dan saya, yuk saudara dan saya percaya punya iman. Katakan amin. Ya saudara, dalam keadaan yang dihadapi Daud, Daud tidak mengerti tentang hari esok. Daud tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Ya setelah dia mungkin dia melarikan diri atau dia saudara berusaha untuk menyelamatkan dirinya, ya karena apa? Karena ia takut akan Tuhan, ya bukan karena kuat gagahnya. Kalau dia melakukan apa yang menjadi kuat gagah dalam hidupnya, Saul udah habis duluan, saudara Bapak Ibu. Ya, bukan Daud tidak mampu, bukan Daud nggak bisa. Ya, ada satu masa di mana Saul masuk ke sebuah gua, di mana Daud di sana bersembunyi, saudara. Ya, Daud tahu Saul masuk, iya saudara. Dan kalau seperti yang tadi saya katakan, dan kalau Daud melakukan dengan kuat gagahnya, aduh saudara, Saul kelar saudara sama Daud, benar. Iya saudara, ada satu titik saudara, Saul tidak menyadari Daud ada di sekitar dia. Tapi Daud mengatakan, memegang ujung jubahnya saja hamba tidak layak. Kenapa? Karena Saul masih seorang raja. Iya, Daud punya mental yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Daud percaya penuh bahwa untuk menyelesaikan Saul bukan bagiannya Daud. Untuk menyelesaikan Saul itu bagiannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saudara dan saya, setiap tantangan pergumulan yang saudara dan saya hadapi, itu bagiannya Tuhan untuk menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Bagian kita apa? Just have faith. Percayalah penuh, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan pasti akan bawa saudara dan saya, kita keluar lebih dari orang-orang yang berkemenangan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita berkemenangan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca sama-sama karena hanya satu ayat. Bagaimana kita berkemenangan dalam iman kita dalam Yesus? Kita baca 1, 2, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Menerimanya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Yesus. Kalau aku berjalan sesuai firman Tuhan, doaku dijawab Tuhan. Katakan amin. Iya saudara. Pak, kenapa nggak seperti ayat itu Pak? Iya, saya jelaskan sedikit saudara Bapak Ibu. Yohanes 15 boleh ditampilkan kembali. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam kita. Iya saudara, bahwa Yesus ada di dalam kita. Iya saudara, firmannya ada di dalam kita, kita di dalam Yesus. Mengajar kepada saudara dan saya, mengingatkan kepada saudara dan saya sekali lagi, pesan firman Tuhan, saudara mari rajin terima perjamuan kudus di akhir zaman. Amin. Saudara dan saya mari kita rajin diurapi di akhir zaman. Katakan amin. Iya saudara, saya terlalu percaya, bukan kebetulan kalau saudara boleh duduk di tempat ini pada pagi hari ini. Di tempat ini saudara Bapak Ibu, katakan amin. Bukan kebetulan. Saudara yang di live streaming boleh mendengarkan yaitu firman Tuhan, beribadah bersama-sama dengan kami, bersama dengan seluruh saudara seiman. Saya percaya bukan kebetulan kalau kita menerima sarana perjamuan kudus minyak urapan di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman Tuhan Yesus yang janji bahwa yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Katakan amin. Resesi sedang terjadi. Bahkan mungkin ke depan, saudara Bapak Ibu, kita lihat saudara bahwa dunia ini nggak semakin lama semakin baik. Dunia ini nggak semakin lama semakin mudah, kita tahu. Makanya ada banyak orang yang berkata, Pak, kenapa ya tahun-tahun ini kok nggak seperti tahun-tahun yang dulu? Nah itulah, iya saudara, itu membuktikan bahwa apa saudara, dunia ini nggak semakin lama semakin mudah. Dunia ini nggak semakin lama semakin baik, saudara Bapak Ibu. Tapi percayalah penuh, Tuhan sudah janji, Tuhan sudah siapkan jalan buat saudara dan saya.
Tuhan sudah siapkan sarana yang indah bagi saudara dan saya. Tuhan tahu bahwa di depan akan ada resesi. Tuhan tahu, ya saudara, ada sakit penyakit virus dan lain-lain. Ada kesulitan, kesusahan, perseteruan, kelaparan di mana-mana. Tapi hari ini saudara dan saya, keputusan saudara dan saya, pilihan bagi saudara dan saya. Mari saudara dan saya, kita lebih percaya lagi. Saudara dan saya melekat kepada Tuhan. Terima darah Yesus, minyak urapan, diurapi setiap hari. Saudara dan saya berkemenangan. Apapun yang menjadi doamu, Tuhan kabulkan. Mujizat terjadi bagi orang percaya. Siapa yang percaya mujizat terjadi dalam Tuhan Yesus, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalimat ini sepertinya saudara memberi surat izin. Nah, ini perhatikan saudara ya, surat izin dengan apapun yang kita minta, ya saudara, pasti kita akan menerimanya. Tapi nggak semudah, artinya tidak sepolos itu. Nah itu saudara, apa yang saya mau katakan saudara, tidak sepolos itu. Apa saja yang kamu kehendaki ada dalam kurungnya, yang selaras dengan firman Tuhan, yang selaras dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Katakan amin. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, bagaimana Pak selaras dengan firman Tuhan? Contoh, ketika saudara berdoa untuk kesehatan, ini contoh saudara ya, Tuhan, ya, sembuhkan aku, berikan aku kesehatan, berikan aku umur panjang Tuhan, agar aku boleh memakai hidupku untuk memberkati keluargaku dan banyak orang, agar apa yang menjadi kehendak firman-Mu boleh aku lakukan untuk kemuliaan-Mu. Katakan amin. Tuhan kasih sembuh. Amin. Saudara ingat Raja Hizkia divonis saudara pada saat Yesaya datang. Yesaya katakan, hari ini engkau enggak umur panjang, sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Lalu Raja Hizkia menangis dengan sangat kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Tuhan, ya, dia berseru kepada Tuhan. Dia dengan air mata pertobatan, dia datang dengan ucapan syukur, dia datang berseru kepada Tuhan. Singkat cerita, saudara, waktu Yesaya keluar dari rumahnya Hizkia, sebelum Yesaya sampai di luar, Tuhan berbicara kepada Yesaya. Dan Tuhan katakan kepada Yesaya, ya, kembalilah katakan kepada hambaku Hizkia, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Amin. Saudara, apa yang dilakukan selama 15 tahun, Hizkia melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu. Ya saudara, di umur 84 tahun, Emak Marta diizinkan rohnya, ya saudara, naik ke sorga. Dan ketika dia sadar kembali, ya saudara, dia mengingat pesan Tuhan. Selama 5 tahun ke depan, dia diberikan kesempatan hidup. Dan pulang dengan umur 89 tahun, pulang ke rumah Bapa di sorga. Dia melakukan kehendak pesan dari Tuhan Yesus, dari kerajaan sorga, untuk menyampaikan bahwa hidup manusia singkat. Mari saudara dan saya, kita suci pikiran, perkataan, perbuatan, kita berjuang dalam kehidupan ini. Amin. Percayalah penuh, maka apa yang kau minta Tuhan pasti kabulkan. Amin. Contoh sekali satu lagi tentang usaha, ya. Misalnya saudara berdoa, Tuhan berkatilah Tuhan usahaku agar berhasil berkembang ke kanan ke kiri. Berkembang ke kanan ke kiri itu kan sesuai dengan firman Tuhan, saudara Bapak Ibu. Pak Riyaji selalu mengajar doa, ya kalau saudara bingung doa gimana ya Pak? Doa seperti apa ya Pak? Doa yang canggih, ya saudara, adalah doa yang mengutip firman Tuhan. Jadi kalau saudara bingung bagaimana berdoa, copy paste firman Tuhan. Ya, kutip firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan adalah yaitu pedang yang menghancurkan setiap kuasa gelap roh jahat. Pedang bermata dua. Firman Tuhan juga menolong saudara dan saya. Percayalah penuh apa yang hari ini kau imani. Saudara dan saya melihat kesembuhan, sukacita, bahkan mujizat dari kerajaan sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ada yaitu seorang ibu, saudara Bapak Ibu, istrinya Pak Samuel ini saudara, umur 46 tahun, ya setelah melahirkan anak ketiga, ya dia tiba-tiba divonis dokter ususnya bocor. Ketika mengalami usus bocor di atas ruang meja rawat saudara, ya, dan dokter sudah katakan saudara bahwa tidak ada harapan lagi Bu. Ya, dia hampir tidak sadar karena mungkin dibius saudara, tapi telinganya salah satu masih mendengar, ya kamu udah nggak ada harapan lagi. Dan ketika dia kayaknya masuk dalam alam roh, dia ada di satu tempat, ya di satu tempat itu dia mendengar suara-suara orang minta tolong, suara-suara orang meraung-raung kesakitan. Lalu ibu ini berkata, Tuhan jangan tinggalkan saya. Dan ibu ini selalu rajin perjamuan kudus minyak urapan, saudara Bapak Ibu. Aku percaya Tuhan oleh darah-Mu yang kudus, oleh darah Yesus,
aku sembuh, tolong jangan tinggalkan aku Tuhan. Dan saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada ibu ini, engkau akan melihat matahari pagi besok hari. Iya saudara, dan saudara, ya dia diberikan usus yang baru, usus yang sehat. Dan ia sadar ketika esok harinya, dia tahu bahwa itu sudah hari yang baru. Dia mengucap syukur dengan air mata, dia berkata terima kasih Tuhan. Dan dokter yang memeriksa ibu ini sudah berkata, ya saudara, Bu, luar biasa. Ya, dia dokter ini tidak seiman dengan saudara dan saya. Jadi saudara mengerti ya, biasanya ucapan mereka biasanya kalau itu ya gitu saudara ya. Yang depannya huruf A ya saudara ya. Ya gitu saudara. Ibu ini berkata puji Tuhan dokter. Iya saudara, sama dokternya digabung saudara. A dan puji Tuhan. Iya, dan dokter ini mengatakan, Tuhan ibu luar biasa. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya pagi hari ini, mari ya sudah, jangan tinggalkan iman kita dalam Tuhan Yesus. Pegang teguh iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Yang terakhir, yang ketiga, Matius 6, 19 sampai dengan 21. Yuk sama-sama kita firman Tuhan saudara. Matius pasal 6, 19 sampai dengan 21. Alkitab katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana tabunganmu berada, di situ hatimu berada. Halo, di mana emas batanganmu berada, disitulah hatimu berada. Halo, di mana kalung berlianmu berada, disitulah hatimu berada. Yes, di mana cincin-cincinmu berada, ya disitulah hatimu berada. Halo, itu ya sudah firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga, ya bagaimana saudara dan saya selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Bagaimana kita melangkah, hiduplah dengan tujuan kekal. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup dengan tujuan kekal. Amin. Ya saudara, saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersiap-siap. Hidup dengan tujuan kekal seperti apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Jangan kumpulkan bagimu harta di dunia, di bumi. Ya, kenapa? Karena itu akan dihancurkan oleh ngengat dan karat. Tapi kumpulkan harta di sorga bagi saudara dan saya. Katakan amin. Apa sih kumpulkan harta di sorga? Artinya melakukan atau menanam, menabur setiap tindakan-tindakan atau setiap kehidupan yang ada pada saudara dan saya, yang membawa saudara dan saya pada kekekalan. Amin. Yes, jadi jangan lakukan yang sementara saja. Bawa hidup kita untuk membawa apa yang kekal. Fokusnya pada kekekalan. Next slide please. Jim Elliot. Next slide please. Jim Elliot adalah seorang American missionary yang datang ke Ekuador, melayani di Ekuador, dan pulang ke rumah Bapa di sorga di Ekuador pada tahun 1956. Dan ia mati sebagai martir di Ekuador. Waktu dia datang ke Ekuador, Ekuador masih sangat primitif. Sangat belum tahu yang namanya zaman modern. Belum mengenal kekristenan. Enggak tahu yang namanya Tuhan. Tidak tahu tentang Allah yang hidup. Tidak tahu tentang keselamatan. Tapi Jim Elliot melayani sampai di suku pedalaman sekali saudara Bapak Ibu. Dan ia menyerahkan nyawanya bagi kerajaan sorga. Dia berkata bahwa aku serahkan nyawaku bagi kerajaan sorga. Tapi aku percaya bahwa orang-orang ini suatu hari akan menjadi penghuni kerajaan sorga. Amin. Saudara, dia berikan nyawanya untuk kerajaan sorga. Walaupun pada saat itu Ekuador belum tahu tentang keselamatan. Tapi beberapa waktu kemudian, satu suku di sana saudara, pedalaman Ekuador, menerima Yesus dan menjadi orang percaya. Dan sesuai dengan imannya Jim Elliot, kalau terus mereka jaga iman mereka, akan menjadi penghuni kerajaan sorga. Katakan amin. Waktu di Jumat Agung saya pernah cerita sama saudara, satu-satunya orang yang gak percaya Yesus tangannya ada lubang, lambungnya ada lubang, murid Yesus siapa namanya? Thomas. Tapi ketika Thomas bertobat, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya penuh bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup menuju kepada kekekalan kerajaan sorga. Thomas pergi ke Asia, sampai di satu negara namanya India. Dan banyak orang India terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun Thomas harus mati dengan dada ditombak
Siapa yang bikin? Suku pedalaman orang India. Beberapa tahun kemudian tentara sekutu datang. Tentara Inggris datang masuk ke India. Dan tentara Inggris, saudara, terkaget, terheran-heran. Di India udah ada orang Kristen. Padahal mereka baru masuk di India. Sekalian mereka membawa kekristenan. Dan tentara Inggris bertanya-tanya, bagaimana kalian jadi Kristen? Bagaimana kalian percaya Yesus? Ada seseorang yang datang bernama Thomas. Dan dia menyerahkan hidupnya, dia menabur apa yang ia bisa untuk kekekalan. Amin. Saudara dan saya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, saya catat di sini, saudara boleh tutup Alkitabnya. Hidup itu singkat, kekekalan itu panjang. Bijaksanalah menanam yang bernilai kekal. Amin. Saudara, Tuhan Yesus panggil Tiberias, Tuhan Yesus panggil gembala sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk apa saudara Bapak Ibu? Untuk membangun gereja ini, mendiang Pendeta Pariaji. Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, kita beribadah, kita melayani, kita datang kepada Tuhan. Ada orang yang tanya, Pak, kalau cabangnya, gedungnya berdekatan, gimana tuh Pak? Jemaatnya nanti kurang. Jemaatnya nanti bagaimana tuh Pak? Kan tempatnya, gedungnya berdekatan. Saya selalu ingat saudara Bapak Ibu, gembala sidang mengatakan, tugas saya, Tuhan perintahkan saya untuk sediakan tempat, sediakan semua apa yang diperlukan. Sediakan mimbar, bangku untuk saudara duduk, sediakan tempat yang baik, sediakan semua yang melayani, alat-alat musik, bahkan LED yang indah. Ada AC-nya. Pagi-pagi pendetanya ngomong mulu, AC-nya dingin. Belum makan lagi. Tapi udah makan sarapan rohani, amin. Setelah ini saudara mau makan bakmi, somai babi, silakan. Amin. Tuhan Yesus memerintahkan kepada beliau untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah kerajaan sorga. Bagaimana jemaat? Beliau selalu berkata dengan iman, jemaat pasti Tuhan yang kirim. Karena gereja ini diperintah Tuhan di akhir zaman untuk membawa saudara dan saya. Mari saudara dan saya, kita berjuang dalam kehidupan kita. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Saudara dan saya terima perjamuan kudus minyak urapan, agar suatu hari saudara dan saya, kita diundang pesta kekal di sorga. Selalu siap sedia. Saudara dan saya, kita bersama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara dan saya. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang memegang tangan saudara dan saya sampai di garis akhir. Saudara dan saya, kita melihat kekekalan bersama Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbing tanganku, dipegang oleh Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus menuntun kami, kuasa-Mu Tuhan, oh menyertai kami. Kami bawa hidup kami menyembah Kau Yesus Raja, Yesus Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan saja. Bersama yang percaya, angkat tanganmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi, dengan iman percaya, ucapan syukurku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku, hidupku dalammu.
biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Ini syukur kami, ini iman kami. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus selain Engkau, namamu yang setia. Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur, kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Sebab Tuhan besar, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa menyertai memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biar firman Tuhan jadi rema baru, kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, menyertai menuntun kami. Bahkan Roh Kudus berbicara, Roh Kudus, Roh yang menyatakan kebenaran, keselamatan, kekuatan, bahkan penghiburan dalam nama Yesus. Menyatakan kepada kami untuk selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Untuk selalu berjaga-jaga waspada roh kami di dalam Tuhan. Untuk selalu kami senantiasa, yaitu selaras dengan kehendak firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak mampu. Urapi kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Untuk selalu senantiasa kami boleh menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Terima kasih Tuhan, hidup kami dari Tuhan. Siapakah kami tanpa Tuhan? Pekerjaan kami, karir, usaha kami, keluarga kami semua dari Tuhan. Itu sebabnya kami bawa ucapan syukur kami, persembahan terbaik untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami persilakan untuk sahabat kolektan selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bawa sembah syukur kami memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selama memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yesus yang balaskan puluhan ratusan ribuan kali lipat. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus di pagi hari. Siapa nosi dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri umat Tuhan sama-sama. Dan darah-Mu tercurah bagi
kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan oleh belas kasih-Mu kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, pikiran, perkataan, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Peredaran darah kami lancar oleh darah Yesus. Kami tolak penyumbatan, tidak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Setiap mata kami menjadi sehat, menjadi sembuh. Kami tolak operasi, tidak rabun, tidak katarak oleh darah Yesus. Tidak keropos tulang, tidak saraf kejepit, empedu sehat, lambung kami sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, usus, pankreas kami sehat sempurna. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Jika ada keperluan pribadi, jika ada pokok doa keluarga, mintalah pada Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini datang pada Tuhan dengan iman percaya penuh. Jangan bimbang, tapi katakan, nyatakanlah sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu akan diberikan kepadamu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pasti terjadi bagi orang percaya dalam nama Yesus. Kami serahkan Pak Asikin sehat sempurna dalam nama Yesus bersama dengan ibu. Warga sorga panjang umur, jantung sehat, paru sehat, ginjal sehat dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara di padang gurun 40 tahun. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat, rancangan fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga.
kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kebangkitan, kehidupan. Amin. Hali terpuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan pagi hari ini. Setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tangan kita, imani yakini saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus melalui kuasanya tinggal dalam setiap kita. Dengan hati bersyukur sama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu yang ada minyak, mari siapkan minyakmu. Saudara yang di live streaming juga, betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, sehingga tubuhnya terluka dan Ia memberikan darahnya supaya tubuh kita tidak terluka, supaya tubuh kita tidak berdarah, supaya saudara dan saya lebih daripada kita sehat sembuh, kita menerima kekekalan di kerajaan sorga. Betapa kasihnya kepada saudara dan saya. Mari saudara dan saya kita bersyukur dan kita datang pada Tuhan dengan iman. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan oleh gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman disayang Tuhan Yesus. Kami punya iman dijaga malaikat. Kami punya iman mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi dalam nama Yesus, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dijaga malaikat, kita warga sorga. Dalam nama Yesus, suatu hari tangan kita digandeng, terbang ke sorga, pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Selama di bumi, saudara dan saya umur panjang, tegap sentosa, berbahagia, diberkati, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga bersama dengan keluarga kita. Dalam nama Yesus, menam langkah dijaga malaikat. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap pokok doa umatmu satu persatu dikabulkan Tuhan sesuai dengan iman mereka, selaras dengan kehendak firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih sayang, kasih setia Tuhan. Anak-anak kami diberkati pandai, cerdas, berhasil. Yang hari Senin kemarin atau hari Senin besok ada ulangan dalam nama Yesus, ada ujian, berkati Tuhan. Ulangan ujian mereka berhasil. Nilainya 9-10, pandai, cerdas, diurapi Roh Kudus. Dalam nama Yesus punya roh juara, roh yaitu the best, the biggest di bidangnya. Dapat beasiswa dalam dan luar negeri sesuai dengan iman mereka. Sehat, umur panjang, diberkati, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, hormat orang tua. Generasi minyak anggur tidak dirusakkan. Generasi CEO, generasi juara dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan. Tiap suami istri apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Diberkati berhasil. Yang interview bekerja berhasil. Tidak miskin bangkrut, tidak gagal. Yang mau jual ruko, tanah, rumah laku terjual dengan harga tertinggi dalam nama Yesus. Berkati yang hutang-hutang lunas terbayar dalam nama Yesus oleh belas kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, mereka punya keturunan ilahi. Diberkati punya rumah di bumi, rumah di sorga. Yang mempersiapkan pernikahan diberkati punya keluarga yang kudus berkumpul di bumi di sorga. Maka dalam nama Yesus perjalanan kami pulang, jemaat Tuhan Gereja Nias dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka,
Bapa sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Jemaat Tuhan di live streaming diberkati disayang Tuhan. Mulai hari ini, besok, sepanjang minggu yang baru, dalam nama Yesus, kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus setiap yaitu acara program gereja, diberkati Tuhan Yesus berhasil. Berkati ya Tuhan Yesus choir Natal di 2025 penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan juga cabang ibadah Harapan Indah yang baru penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengucap berkat Indonesia, ada roh pertobatan, ada roh keselamatan, ada roh kemuliaan kerajaan sorga tercurah bagi Indonesia, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan. Pendeta Argo Pariaji diurapi penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, maka berkati ya Tuhan Yesus mempersiapkan Natal 2025 Tiberias penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarga. Berkati Lin dan keluarga, Pak Andre dan keluarga, Pak Boy dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga. Berkati Pak Noli dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu dan terimalah berkat Tuhan. Sebagaimana kita datang dengan berkat, pulanglah dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum padamu, cintamu.